Ya, siap. Baik, Pak Peri izin ya, Pak Peri, Ibu Ita izin saya memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kegiatan sharing coaching kita yang merupakan kegiatan yang ketiga kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Peri Firdaus dan Ibu Hartati yang saya hormati, juga rekan-rekan sejawat saya Ibu, soalnya kita ini lebih serunya ketika bertanya langsung dengan suhunya ini. Kalau mendengarkan saja kurang seru kalau nggak ada tanya jawabnya ya Pak. Tapi nanti saya serahkan kepada Pak Peri dan Ibu Ita bagaimana nanti proses tanya jawabnya. Mau direct saja mangga, tapi kalau memang ada yang boleh disediakan sesi khusus untuk tanya jawab, nanti kita yang akan menjawab. Alhamdulillah di kegiatan kita hari ini teman-teman yang sudah bergabung, kita pesertanya kurang lebih ada 96 orang partisipan. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu masih banyak atau beberapa teman-teman yang ingin bergabung. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan saya yang akan memandu kegiatan hari ini adalah Eis Nayasari. Saya berasal dari Pusdiklat BPS RI. Kantor Pusdiklat kami ada di Jalan Raya Jakarta Jagakarsa 70, Lenteng Agung. Bu Ita, Bu Ita punten ya. Pak Peri. Pak Peri ini suhu saya ketika saya penjenjangan, Pak Peri adalah guru saya ini. Untung luar biasa Ibu ya, Pak dapat Peri. Suhu Pak Peri. Dapat suhu. Pak Peri luar biasa. Kalau ngasih tugas itu harus clear dan clean. Sehingga saya waktu itu agak kejedot-jedot juga. Aduh, ya ampun. Tapi alhamdulillah dengan begitu kita jadi bisa dan belajar. Terima kasih Pak Peri. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah suhu kita pagi siang ini masih berkenan hadir dan meluangkan sedekah ilmunya Pak Peri dan Bu Ita. Terima kasih banyak atas kesediaannya masih untuk ingin belajar bagaimana teknik coaching yang baik. Karena selama ini coaching yang kita lakukan memang ternyata masih gitu ya. Masih salah gitu. Ternyata dengan kegiatan ini alhamdulillah pelan-pelan masih kita bisa belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan media Iswara semua, hari ini Pak Peri dan Ibu Ita akan kembali memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana teknik coaching nanti kita belajar untuk di tempat kerja kita. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita dan waktunya saya serahkan kepada Bapak Peri dan Ibu Ita, baiknya kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mempersingkat. Mangga untuk mempersingkat waktu, karena lebih baik kita banyak mendengarkan penjelasan dan nanti kita ada sesi tanya jawab yang cukup kepada para narasumber kita. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Peri dan Ibu Ita untuk memberikan pembelajaran kepada kami semua. Kami siap mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Peri dan Ibu Ita. Pada Pak Peri, Bu Ita, mangga silakan. Baik. Terima kasih Bu Teris yang baik hati dan Bu Ita, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, terima kasih sudah hadir kembali di series yang ketiga untuk hari ini. Memang kegiatan ini kita rencanakan 4 series. Kita sudah lalui 2 seri sebelumnya, dan ini hari ketiga, minggu depan tinggal yang terakhir. Nah, memang tadi disampaikan tadi untuk yang hadir keempat-empatnya akan dapat namanya sertifikat workshop. Yang kurang dari itu cuma dapat sertifikat e-sharing saja. Ya, alhamdulillah bisa lah dipakai buat masukkan angka kredit, insya Allah. Dan Bu Ita, izin kita sedikit nanti akan refleksi ya Bu ya, karena teman-teman ini sudah ada yang mengirimkan video dari 180 berapa yang ngumpul cuma 3, alhamdulillah. Tapi ini juga bermakna buat kita semua, karena kita belajar sama-sama melihat daripada pengalaman kita sendiri. Memang salah satu key dalam prosesnya coaching ini adalah refleksi. Termasuk juga nanti kalau Bapak Ibu sekalian misalkan satu saat coaching, kalau Bapak Ibu kita coaching Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu bisa lihat diri Bapak sendiri ya udah tuh coachingnya seperti apa, sehingga refleksi itu akan membuat kita jadi lebih baik. Dan izinkan saya share screen Bu Ita, Bu Is ya, teman-teman sekalian. Nanti juga saya minta tolong sama host kita Pak Ahmad Ilham untuk diputerin video nanti Pak ya, kalau saya minta. Izin Pak Ferry. Izin Pak Ferry. Gimana Pak? Iya, Pak. Saya agak gangguan dan saya sudah antisipasi beri ke moderator untuk sharing. Ada video saya sudah kirim. Oke, siap. Ya, siap. Baik. Nanti Pak Ferry saya siap bantu. Baik. Karena tadi saya takutnya kalau saya yang sharing biasanya suka terganggu. Baik, itunya, modulasinya. Baik, kita mulai dulu. Nih seperti yang kemarin, Bapak Ibu sekalian, mohon di enable dulu Pak sharing screen saya. Ya, sudah Pak Ferry. Siap, oke. Nah, ini yang kita sebut minggu lalu, yaitu dancing in the moment. Pada dasarnya inilah saatnya kita menikmati peran kita sebagai seorang coach. Saya memilih kata dancing bukan fighting ya. Karena sesungguhnya di sini kita menikmati bagaimana rasanya jadi seorang coach. Jadi tadi yang kita pernah diskusikan selama 2 minggu terakhir, bahwa hal yang pertama dari seorang coach itu adalah dia present, yaitu hadir sepenuhnya untuk seorang coaching yang katakan butuh coaching pada saat yang sama, dan berusaha hadir misalkan tidak harus hanya secara fisik, tapi juga mungkin secara perhatian penuhnya untuk kepentingan coaching. Kemudian ada juga yang disebut dengan active listening, mungkin kemarin masih ingat yang namanya rasa, ya, kita ada namanya receive, kita terima dulu, kemudian acknowledge, ucapkan terima kasih, kemudian summarize, yaitu memberikan namanya ringkasan dari apa yang sudah dikatakan oleh coach kita. Baru setelah itu kita ask question. Nah, ask question ini nanti dilanjutkan dengan namanya powerful questioning. Nah, hakikatnya kalau Bapak Ibu lihat, memang tidak ada sedikit pun di sini celah seorang coach untuk nanti memberikan nasihat, atau memberikan solusi, atau memberikan bimbingan, atau motivasi. Toolsnya cuma 2, active listening dan powerful question. Dan yang paling penting tadi, present, agar kita dapat namanya trust dari seorang coach. Saya yakin juga keberhasilan Bapak Ibu sekalian jadi seorang coach itu dari 3 hal ini yang utamanya akan dilihat bagaimana kita menjadi seorang coach yang baik. Makanya saya menggunakan istilah... Maaf, gambarnya terlalu besar, jadi setengah dia tampil. Diatur. Kalau di layar saya ini seperti biasa nih, Pak. Okay. Enggak normal, bagus Pak, bagus. Bagus ya? Tadi bagus, iya Pak. Bagus ya? Baik. Ini yang namanya dancing in the moment, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita betul-betul menikmati suasana ini. Tadi bahkan yang disampaikan di awal kita ngomong istilah trust and intimacy, yaitu ada rasa saling percaya dan rasa saling nyaman di sini. Karena kita hubungan kita kemitraan. Jadi kita tidak posisi kita untuk menghakimi atau memberi nasihat, untuk memberi motivasi dan lain sebagainya. Karena kita seorang coach, bukan seorang mentor, bukan seorang konselor, bukan seorang motivator. Kita adalah seorang coach yang posisinya setara dengan coach kita. Kita sama-sama bermitra. Tujuan kita berdua berbicara seperti saat ini adalah untuk
memberdayakan si coachingnya itu dari dirinya sendiri. Jadi si coach akan belajar dari dirinya sendiri bagaimana cara menghadapi tantangan yang dia hadapi sendiri. Nah ini yang perlu sama-sama kita lihat dari pertemuan 2 klien terdahulu, 3 hal ini yang sesungguhnya yang kita sudah pelajari. Namun untuk bisa lebih jelas, mungkin akan kita sama-sama putarkan 2 video nanti ya. Karena punyanya Bu Nur Aziza itu memang 2 video, tapi isinya kurang lebih sama. Jadi nanti kita putarkan saja yang pertama videonya Bu Haili dan Bu Hartina dari BPSDM MTB. Dan yang kedua adalah salah satu dari videonya Bu Nur Aziza. Kita akan observe sama-sama, Bapak Ibu sekalian, dari 2 video ini secara langsung aja. Nanti setelah itu kita akan minta tanggapan teman-teman dari pendapatnya tentang coaching yang sudah dilakukan ini. Apa yang sudah baik, dan apa yang masih bisa kita tingkatkan lagi. Ya nanti teman-teman silahkan kita observe 2 video ini, apa yang masih kurang buat kita dan apa yang bisa kita tingkatkan lagi kualitasnya. Untuk itu kepada Ibu Moderator, saya persilakan untuk sharing videonya. Saya keluar dulu dari share screen saya, dan silahkan Bu Moderator untuk video yang pertama yang punya Bu Heli sama Ibu Hartina dari NTB. Silahkan Bu. Baik, Pak Ilham, saya dikasih akses buat itunya, Pak. Sudah, Bu, sudah. Oke. Oke, sudah. Baik, singkat, Pak. Yang Ibu video 2 ini dulu ya, Pak Ferry ya? Ya, boleh. Salah satu aja dari Bu Nur Aziza, Oke. dan satunya lagi dari Bu Heli. Silakan. Share. Aduh, masih muter-muter ya, Pak. Pak Ilham, saya masih muter-muter ini videonya. Coba ditutup, saya coba. Sayang saya. Baik. Oke, silakan Pak. Ini masih putar-putar. Udah Pak Ilham bisa? Oh, bisa? Udah? Belum. Saya baru nyari. Oh, berarti dari saya. Oke, saya sudah dapat. Bisa. Tunggu dulu. Silakan Pak. Silakan. Ada gangguan Telkom tadi, jadi saya sama ini sepertinya saya. Oke, kita praktik Bu Nur Aziza. Gimana teman-teman, kelihatan? Pak Ferry kelihatan? Videonya belum, Bu. Videonya belum masuk. Belum, video belum keluar. Masih itunya aja, kata-katanya aja yang keluar suaranya. Videonya belum. Saya ulangi karena di tempat saya udah ter-share, saya stop dulu. Oke, saya ulang. Coba putar videonya dulu, baru itu di share. Sudah bisa? Sudah. Silakan Pak Ilham. Pak Ilham, tadi checklist sound-nya belum dicek itu. Oke, saya ulang lagi checklist sound-nya, mungkin belum. Saya cek dulu. Oke. Oke. Gimana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Ida. Iya, selamat malam juga. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih malam ini kita berkesempatan untuk ketemu ya Bu. Saya ingin sedikit mengutarakan beberapa persoalan. Seperti yang Ibu Ziza tahu, bahwa saya memiliki bisnis di bidang pendidikan, yaitu Alfabet Montessori School.
Alfabet ini adalah bimbingan belajar baca tulis hitung khusus untuk anak usia 3-6 tahun. Bedanya kami ini dengan TK pada umumnya, kami ini termasuk kegiatan yang non formal, jadi formal tidak sama seperti TK yang tahun ajarannya itu sudah pasti. Misalnya bulan Juli terus ketemu dengan bulan Juli. Karena kami termasuk jenis bimbingan belajar, jadi anytime kita bisa buka pendaftaran. Nah, persoalan yang sedang saya hadapi sekarang ini yaitu adalah ketika pas pandemi, pas lockdown kemarin itu di bulan Maret pertengahan, kami terpaksa ya memang ada keharusan untuk sekolah-sekolah itu meliburkan kegiatan belajar mengajar. Jadi pada bulan Maret minggu ketiga kami sudah libur, Maret, April, Mei sampai dengan Juni. Nah, jadi persoalan yang saya hadapi itu beberapa dari orang tua murid keberatan kalau SPP mereka tetap dibayar full, sedangkan yang mereka dapat hanya menerima modul pembelajaran dari pihak sekolah saya. Ya, jadi modul itu diberikan seminggu sekali kepada orang tua murid untuk diajarkan di rumah. Dan sebagian lagi guru-guru kami itu memberikan materi online melalui video call WhatsApp dan voice note saja. Begitu, Bu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Tuti? Cukup itu saja dulu. Cukup ya. Terima kasih Ibu Tuti atas sharingnya mengenai keadaan tempat bimbanya ya, bimbingan belajar semacam bimbingan belajar alfabet Montessori ya. Nah, karena pasca pandemi ini sehingga metodenya agak berbeda ya. Nah, ini betul. Menurut Bu Tuti ke depan apa yang menjadi prioritas Bu Tuti? Tentunya kami ingin semuanya kembali normal, belajar KBM full di sekolah, anak-anak datang ke sekolah, guru-guru memberikan pelajaran materi, tidak lagi melalui online. Itu sih yang prioritas saya. Oke, yang menjadi tantangan apa dalam tantangan? Ya, yang menjadi tantangan tentunya karena sampai saat ini pemerintah belum memberikan izin untuk anak-anak itu belajar di sekolah gitu. Sedangkan dari orang tua murid itu sangat menginginkan agar anak-anak kembali belajar di sekolah. Begitu, padahal dari pemerintah sendiri belum ada instruksi untuk membuka sekolah. Nah, jadi ini tantangannya sekaligus tantangan yang harus kami hadapi. Apakah kami mengikuti saran dari orang tua murid untuk tetap membuka sekolah, anak-anak diantar ke sekolah, atau memang harus meliburkan? Ya, rencana Ibu Tuti ke depan bagaimana? Nah, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan pertemuan dengan orang tua murid dan rapat itu bersama orang tua murid dan guru, juga ingin mencari solusi yang terbaik. Sorry, terputus, sorry, minta maaf. Itu satu aja dulu ya. Kemudian video yang kedua mungkin Pak Ilham yang punyanya. Oke, video yang kedua. Bu Hailey dan Bu Hartina mungkin. Itu satu Bu Aziza. Berkomentar apa yang terjadi di sana. Silakan untuk yang video kedua mungkin lebih baik Pak, untuk yang dari Bu Hailey dan Bu Hartina. Silakan Pak Ilham. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta webinar praktik
Mohon maaf ada gangguan. Pak Ilham, dari saya mungkin? Tadi salah tekan. Oh, maaf. Silakan. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para peserta webinar praktik coach dan kuci, berikut kami akan menampilkan video bagaimana mempraktekkan rasa dalam proses coach dan kuci. Videonya belum keluar. Video belum keluar. Iya, Ibu. Tunggu saya ulang lagi. Tampil Pak. Saya ulang, minta maaf. Oke. Apakah gambar udah kelihatan, Pak, Bu? Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para peserta webinar praktik coach dan kuci, berikut kami akan menampilkan video bagaimana mempraktekkan rasa dalam proses coach dan kuci. Namanya Pak Hadi, tinggal muncul ini. Ya Ibu, saya mohon maaf karena baru bisa bertemu dengan Ibu hari ini Bu ya. Saya mau kabarkan bahwa hari Jumat ini saya mutasi pindah ke tempat yang baru, dinas baru. Hari Jumat mutasi, hari Senin saya sudah masuk dan menghadap pimpinan, bertemu pimpinan, semua serba baru Bu, teman-teman baru. Saya masih ragu apa yang akan saya lakukan di tempat yang baru ini, Bu. Jadi Mbak Andin, sekarang ini posisi sudah dimutasi. Iya, Bu. Padahal kita sedang dalam proses pelatihan ya. Sudah nyusun kita kan? Sudah dalam proses nyusun. Mbak Haili berarti sudah masuk, sudah berkomunikasi, sudah memperkenalkan diri. Sudah. Ya, melihat sikon yang sudah ada di tempat baru. Kira-kira apa yang bisa Mbak Heli coba lakukan agar apa yang telah kita buat bisa kita lanjut? Kalau untuk lanjut, sepertinya saya harus mempelajari dulu Bu tugas dan fungsi saya, kemudian berkaitan dengan visi misi organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harus melihat apa yang sudah mereka lakukan selama 1 tahun terakhir ini. Kemarin saya masih ragu Bu, itu sebabnya saya menghadap Ibu mau memulainya dari mana. Seperti itu Bu. Ya. Jadi Mbak Heni akan mempelajari, akan mempelajari fungsi, akan mempelajari visi misi, mempelajari lenseranya. Bisa seperti itu Bu. Apa yang bisa Mbak Heli lakukan ini? Apa bahkan Mbak Heli akan mempelajari fungsi, mempelajari akan perkenalan dengan teman-teman. Nah, coba apa ya menurut Mbak Heli ini? Apa lanjutan dari keinginannya Mbak Heli itu? Kalau menurut saya Bu, kalau saya melanjutkan rancangan yang kemarin tentunya tidak akan bisa karena ini adalah tempat baru. Saya akan mengganti total semuanya Bu, menyesuaikan dengan visi misi, kemudian ketersediaan anggaran dan juga apa yang sudah dilakukan organisasi saya yang baru selama 1 tahun terakhir ini. Bisa seperti itu Bu? Ya. Kalau mempelajari itu Mbak Heli, sudah baca tusi, sudah melihat anggaran, apa harapannya Mbak Heli? Harapan saya bisa menghasilkan sesuatu yang menarik bagi pimpinan saya yang baru, karena saya orang baru tentunya Bu. Itu harapan saya
itu motivasi saya seperti itu. Jadi Mbak Hedi ini karena baru ingin membawa perubahan, ingin menjadi motivator teman-teman yang lain. Nah, apa yang Mbak Hedi mau kerjakan dalam seminggu ini? Pertama, tadi saya membaca tugas dan fungsi saya, kemudian misi organisasi ya Bu. Seminggu ini akan saya targetkan isi dan misi organisasi, kemudian tugas saya dan teman-teman yang akan mendukung kegiatan saya. Seperti itu Bu ya. Iya. Kalau sudah seperti itu, berarti rapi ya. Berarti sudah ada gambaran yang jelas, harapannya jelas, tinggal apa? Masih ada hambatan nggak untuk menerapkan tadi? Saya akan coba Bu, selama 1 minggu ini saya akan coba. Kalau saya mengalami kesulitan kendala, saya kontak. Oke, Pak Ilham cukup. Terima kasih, Pak Ilham. Terima kasih. Juga. Terima kasih ini sudah mau sharing videonya. Ini apresiasi yang tinggi buat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Terutama Bu Nur Aziza, kemudian Bu Haili, serta Bu Hartina di NTB. Nah, mungkin ada teman-teman mau memberikan tanggapan dulu sebelum saya dan Bu Ita Hartati akan memberikan sedikit komentar mungkin. Silakan ada teman-teman. Bisa saya, Faris Ihsan? Boleh Pak Faris, silakan Pak Faris. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa harus ditanggapi yang dua-duanya Pak ya? Apa salah satu? Ya dulu Pak, salah satu dulu. Salah satu dulu. Ya, yang dari NTB ya? Yang dari NTB. Sesama nih, aduh silakan. Ya, Oke, silakan Pak. Ya, jadi saya melihat tadi antara coach dan kuci, di mana coach-nya terlalu agresif mengambil berbicara. Seharusnya tahap pertama adalah biarkan dia berbicara dulu sepuasnya, mengungkapkan seluruh apa yang menjadi masalahnya. Nah, kita pakai yang rasa itu kan harusnya mendengar dulu, kemudian kita memotivasi sampai sejauh mana apa yang telah dilakukan, kemudian kita mengulang dulu. Mengulang apa yang kita berterima kasih dulu atas apa yang telah disampaikan, kemudian kita mengulang mengambil kesimpulan ya, beberapa diulang. Kemudian setelah itu baru kita mendorong ya dengan cara dengan Pak Faris, tolong di-unmute. Pak Faris. Suaranya hilang. Oh, Pak Faris, suaranya di-unmute dulu, Pak Faris. Nah. Oh iya. Iya, dia otomatis. Boleh saya ulang dulu? Lanjut, Pak. Ya. Jadi, seharusnya kita pertama mendengar, lebih banyak mendengar dulu, apa setelah dia berkenalan, kemudian menceritakan semua permasalahannya. Setelah selesai, baru kita mengucapkan terima kasih telah menyampaikan seluruh apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian baru kita mengulang ya apa yang diceritakannya. Baru kita mengorek ulang lagi ya, apa harapannya, apa yang hendak dicapai, apa yang menjadi tujuannya, kemudian sampai dia akan menemukan sendiri ya apa solusinya yang dia dari permasalahannya dia. Nah, solusi yang dia kunci itu kemudian kita dorong untuk memperkuat. Apakah dia yakin akan solusinya?
yang dia lakukan itu. Jadi kita tidak mengarahkan, ya, apalagi meminta dia harus melihat musik, lihat restra dan sebagainya. Oke, baik. Jadi, Pak Farid, terima kasih. Terima kasih dari Pak Farid. Ya. Ada teman yang lain mungkin? Videonya Bu Nur Aziza, ada yang mau berkomentar mungkin? Halo? Ya, silakan teman-teman. Baik. Oke, kalau Ibu nggak ada yang Tutinya komentar. sendiri ada ya? Hadir ya Ibu Tuti ya? Bu Tuti, Ada ya? Bu Nur Aziza? Bu Nur Ada Aziza. ya? Ya, saya lihat. Iya. Terima kasih apresiasi untuk Ibu yang sudah mengirim video. Oke, mungkin saya mau share screen lagi Bapak Ibu sekalian ya. Dari yang sudah disampaikan tadi. Ini ada gambar apa nih Pak Samsul Hidayat Pak? Oke, ini yang tadi disampaikan. Ayo kancil mana tuh pondok. HP kali Pak. Oke. Wah. Baik. Mungkin Bu Ita Hatati sedikit memberikan masukan Bu dari apa yang tadi dilakukan oleh dua video tadi Bu, seperti apa? Silakan mungkin Bu Ita Hatati. Iya. Terima kasih Pak untuk kesempatan ini. Sebelumnya saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sahabat kita Ibu Aziza dan Ibu Tuti, kemudian Ibu Hartika dan Ibu Haili. Izin ini kami memakai model yang telah dilakukan oleh teman-teman di sini untuk kita belajar bersama. Nah, untuk yang pertama terhadap Ibu Nur Aziza dan Ibu Tuti ya, sebagai coach Ibu Nur Aziza dan sebagai coach Ibu Tuti. Ya, memang mungkin di awal pada saat selamat pagi gitu ya. Nah, membangun hubungan intimasinya itu belum. Ya, ini menurut pendapat saya. Ya, karena apakah memang ada waktu yang terbatas pada waktu itu rekaman sehingga kita belum dapat melihat upaya building rapport antara coach dan coachee-nya. Gitu ya, salamnya masih oke, apa kabar, baik, udah gitu ya. Nah kemudian coach langsung menyampaikan gitu permasalahannya seperti ini gitu ya. Nah kalau menurut saya coach, silakan Bu disampaikan apa yang menjadi keinginan Ibu pada saat ini gitu ya, untuk bisa kita menangkap apa nih yang diinginkan oleh coach, kondisi sekarang itu seperti apa. Nah, itu yang belum ya. Nah, kemudian karena tadi langsung coach menyampaikan saya punya sekolah begini, orang tua minta pembayarannya dikurangi gitu ya. Nah, kemudian pada saat selesai, kemudian coach paraphrase-nya kurang menyeluruh gitu ya, untuk kita bisa menangkap supaya coach itu tidak salah tangkap apa yang disampaikan oleh coachee. Sebenarnya tujuannya adalah untuk itu. Jadi menceritakan coachee, kemudian coach Bu Ita diangkat ya, begitu Pak. Ya, nah, seperti itu yang sementara ini yang dapat saya sampaikan Pak. Nah, suaranya hilang ya Pak ya? Oh maaf. Iya, hilang. Iya. Baik. Maaf. Baik. Jadi terima kasih juga buat Bu Ita sudah memberikan komen. Teman-teman yang lain, mungkin Bu moderator sendiri mau menambahkan komen sekali sebelum saya masuk. Atau mau dilanjut Pak. Ya kita. Okay. Ya coba saya ganti ya. Baik. Ya Bapak Ibu sekalian, ini terima kasih dulu untuk para yang sudah kontributor video. Yang jelas tadi seperti dijanjikan oleh Pak Ilham yang ngirim video
dapat 2 JP lagi tambahan ekstra di dalam workshopnya. Ya, betul Jadi Pak. Reward luar biasa ini buat. Ya. Jadi apapun yang kita dapatkan ini satu pengalaman yang mungkin kita sama-sama bisa explore. Tadi kalau saya bisa menilai ya 2 video itu sekaligus. Yang pertama tuh kalau present memang sudah cukup lah katakan untuk beginning ya, karena kita sama-sama belajar. Semuanya sudah berusaha untuk hadir untuk mendengarkan. Kalau tadi posisinya yang di Bu Heli dan Bu Hartina itu live coaching, betul-betul temu sifatnya fisik. Sedangkan yang disampaikan oleh Ibu Nur Aziza itu namanya online coaching. Jadi memang mungkin karena posisi online seperti itu, mungkin memang chemistry-nya memang ya seperti itu aja dulu lah. Tapi nggak apa-apa. Iya, betul. Yang penting sudah present dulu, sudah ada. Ya Bu Ita. Dan pas banget ya Pak. Contohnya jadi ada dua situasi yang berbeda gitu ya. Ya. Bisa jadi contoh. Nah, kemudian dari sisi active listening sebetulnya sudah cukup baik. Saya tahu pada waktu proses itu pasti menahan gregetnya Bu Hartina dan Bu Arziza itu pengen cepat berkomentar, tapi dia menahan diri untuk tidak ngomong banyak, sudah lumayan tuh Bu. Ini satu progres. Oh iya, yang tadi saya belum ini ya. yang tidak memotong pembicaraan itu satu progres. Biarkan dulu si coachingnya cerita sampai dia selesai. Kemudian juga saya lihat tadi Bu Hartina sama Bu Nur Aziza sempat menanyakan ada lagi nggak? Nah, ini sebetulnya latihan ya, jadi untuk menanyakan bahwa mereka posisinya sudah selesai atau belum ceritanya. Jadi bisa itu saya pikir untuk sampaikan tahap situ. Kemudian memang ada kelemahan di sisi paraphrase. Nah ini yang sering yang jadi miss, karena kemarin paraphrase itu tergantung tadi Bapak Ibu. Ada yang namanya keywords, ingat kata keywords, kata kunci yang harus kita ulang. Kemudian lihat emosinya si coach kita, dan baru setelah itu kita bisa lakukan melihat daripada bagaimana jalannya situasi si coach pada saat itu. Kalau contoh tadi misalkan Bu Heli dengan Bu Hartina, Bu Heli itu menyampaikan kekhawatiran dia, misalkan dia harus merubah lagi rancangan aksi perubahannya karena dia baru dimutasi di tempat baru ya. Nah, kemudian misalkan di satu lagi, kalau misalkan yang di Bu Nur Aziza, itu coachingnya bilang dia ada kesulitan pada waktu pandemi COVID ini, sehingga harus merubah mood pembelajaran. Nah, ini harus sampai di situ dulu feel-nya. Dan betul, yang pas itu adalah, masih ada pertanyaan, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin setelah mereka selesai, tanyakan lagi, masih ada lagi nggak sebelum kita lakukan paraphrase. Nah, setelah itu paraphrase, kita betul-betul kaitkan dulu emosi, kata kerja kuncinya, dan suasana batinnya harus hadir dulu. Dan bila perlu, di akhir paraphrase, benar nggak Bu yang saya sampaikan ini? Kan bisa saja yang saya paraphrase itu salah ya. Kan salah saya paham. Dia si coach bisa menjelaskan lagi, apakah yang kita sampaikan paraphrase-nya itu benar atau tidak. Itu yang bisa dilakukan. Dan yang paling penting, nah ini yang teman-teman jangan sampai feeding. Feeding itu apa ya? Menyuapi. Ya, kalau kasusnya di Bu Nur Aziza, feedingnya itu dengan kata-kata apa yang menjadi prioritas Anda berikutnya. Kata prioritas ini tidak keluar dari mulutnya si coach, tapi keluar dari mulutnya si coach. Apa yang menjadi prioritas? Kemudian ada lagi apa yang menjadi kendala. Apa yang menjadi harapan Anda? Ini seharusnya jangan keluar dulu dari posisinya si coach-nya. Biarin aja. Karena yang akan ngomong masalah kendala, yang akan ngomong masalah prioritas itu biarkan si coach. Jadi kalau saya dalam posisinya Bu Nur Aziza, saya akan ngomong kayak gini. Oke Ibu sudah berkata bahwa saat ini tempat Ibu sedang mengalami masalah pembelajaran, itu yang selama ini biasanya klasikal. Sekarang karena COVID ini sudah nggak bisa lagi. Masih ada nggak yang mau ditanyakan? Oke. Pertanyaan selanjutnya bukan ngomong apa prioritas. Dari pengalaman Ibu tadi, apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Nah, itu seperti itu bouncingnya. Apa yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nanti dia akan cerita lagi hal-hal lain. Jadi, kita tetap seperti kita rebound, pada waktu follow-up question itu rebound, dari apa yang dinyatakan, kita ulang lagi. Pertanyaannya sesuai dengan itu. Jangan sampai ada kata-kata apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi harapan, apa menjadi tantangan. Itu belum saatnya kita lanjutkan. Kenapa? Karena si coach sendiri belum ngomongin masalah itu. Jadi kita harus tunggu dulu sampai dia ngomong itu, baru kita bisa ulang. Jadi kita sifatnya seorang
coach ini seperti kita menyimaknya harus hadir betul kata kerja kunci apa yang dia pakai. Nah, kalau dia sudah ngomong, saya punya kendala begini-gini, oke, selain kendala itu, enggak, ada kendala yang ini saya omongin kan nanti sudah ngomong kendala. Kalau dia ngomong harapan, saya berharap, nah selain harapan itu harapan itu keluar dari setelah dia ngomong harapan. Tapi selama dia tidak ngomong masalah itu, maka kita lebih baiknya tanya gini, dari masalah yang Ibu hadapi, apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Nah, ini yang bisa membuat dia untuk berpikir kreatif. Nah, kemudian yang di Ibu Hailey dan Bu Hatina juga sama masalahnya, yaitu feeding. Memberikan kata kunci dari seorang coach kepada coachee, bukan sebaliknya. Harusnya coachee kepada coachnya ya. Oke, tadi sudahkah Ibu melihat Renstra, visi misi, yang ini kata-kata ini belum keluar dari mulutnya si coachee. Tapi kita sudah keluarkan itu. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ini yang saya sebut dengan noise yang kemarin. Noise, yaitu pengalaman kita, kemudian katakan judgement kita, kemudian juga rasa tidak sabar kita, gitu. Itu yang jadi noise dalam otak kita. Kita sepertinya mendengarkan, tapi kita tidak fokus dengan masalahnya. Kita ingin segera cepat menyelesaikan masalah si coaching dengan segera. Ini yang membuat situasi coaching tadi jadi berubah. Bukan jadi coaching lagi kalau saya lihat dari dua tadi, ini mohon izin, tapi jadi sebuah interview jadinya. Karena idenya kan dari apa yang sudah menjadi prioritas. Dia cerita prioritas, apa yang jadi harapan. Dia ngomong harapan, apa yang menjadi tantangan, jadi tantangan lagi. Nah, ini jadi interview, jadi wawancara, bukan coaching sesungguhnya. Tapi kalau prosesnya dibalik, oke, Ibu sudah cerita tentang hal ini, saya terima kasih banyak, Bu. Dari masalah yang Ibu sudah lakukan ini, apa yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Ini pasti bercerita tentang masalahnya lagi. Setelah itu tanya, apa yang bisa membuat Ibu lebih bahagia? Nah, ini yang kita sebut proses coaching untuk menciptakan gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dia inginkan. Jadi kondisi ideal, nanti apa yang membuat Ibu lebih bahagia, pasti dia akan ngomong harapan, kan? Dan kondisi saat ini tadi, setelah dia ceritakan dulu, apa yang pernah dilakukan. Jadi kita men-stressingkan antara kondisi saat ini, ditekankan lagi, tapi setelah itu ditanyakan, apa yang masih bisa dilakukan ke depan. Nah, ini harus mengucapkan kata prioritas, harapan, tantangan, visi, misi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut di dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen lagi. Ini share screen saya masih kelihatan ya? Baik. Nah, ini posisi tadi, saya menangkap, saya merasa, saya men-sense, ya. Ini tadi, mengamati, merasakan, reflect back, bouncing. Jadi, ide yang kita keluarkan tadi, itu bukan dari kita pemikirannya. Kita tidak ngomong prioritas kalau bukan mereka yang ngomong. Kita tidak ngomong tantangan kalau bukan kita yang ngomong. Bukan dia yang ngomong. Jadi kita yang pastikan ini hanya menggunakan kata-kata si coachee sendiri. Jangan sampai kita feeding kata-kata baru. Karena kalau kita feeding kata-kata baru, artinya kita sudah mulai masukkan ide baru untuk si coachee menyelesaikan masalah. Bukan itu cara kita untuk mengembangkan profesi daripada si coachee itu sendiri. Jadi ini kesalahan umum ya, 6 basic mistake. Yang pertama, kita tidak menanyakan apa yang ingin didapat. Ini tidak tahu endingnya mau seperti apa tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap itu. Ini, tanyakan ini seperti ini. Apa yang Anda inginkan dari sesi pembelajaran hari ini? Apa yang Anda inginkan dari sesi coaching pagi hari ini? Ini mungkin ditanyakan di pertama. Nah, ini tidak menangkap kata kunci. Yang kata kunci itu apa? Ada yang kata-kata dengan intonasi, ya, ada kata-kata yang diulang berkali-kali, ini kata kunci. Ya, terjebak dalam drama si coachee. Nah, ini yang paling sering Bapak Ibu sekalian. Ya, terutama untuk para coach yang laki-laki nih, terutama. Biasanya kalau coachee perempuan biasanya lebih terjebak dengan drama akhirnya. Ini agak berbahaya di sini. Ya, yang paling kita sifatnya netral, objektif, dan terus mendengarkan. Ini teruskan aja dengarkan. Masalahnya apa? Listen, ya, dengarkan. Paraphrase, ya, kita berikan katakan kata-kata baru. Reflect. Reflect ini artinya sama persis apa yang di sini. Yang dinyatakan oleh coachee. Rebound, reflect. Jangan kita masukkan kata-kata baru. Baru setelah itu baru bertanya. Jadi kita tidak terjebak dengan memberikan ide-ide baru. Kemudian, ini yang sempat disampaikan oleh Bu Gita, seperti kita terburu-buru ya dalam frame memberikan saran dan solusi ini. Kita pengen cepat ini berakhir sudah. Karena fokus kita bukan fokus kepada si coachee. Tapi fokus kita lebih kepada namanya
Kita solusinya cepatnya nih, pengen buru-buru biar dia cepat kelar nih. Padahal ini sebetulnya ya susah ya. Tapi karena saya sangat paham betul, kita ini Widya Iswara ya Bapak Ibu sekalian. Widya Iswara itu adalah jati diri kita yang sejati. Jadi tanpa sadar, keinginan kita untuk membantu dengan solusi ini selalu cepat timbul daripada kesalahan kita untuk mendengarkan. Kemudian kalau kita menggunakan ini jawaban apa? Apa yang sudah Anda lakukan? Ya. Kemudian bertanya close-ended, ya kan? Ya tidak. Oke. Terlalu banyak bicara. Coba lihat Bapak Ibu presentasikan. Berapa persen coach talking time, berapa persen coach talking time-nya? Banyak yang coach-nya atau banyak coaching-nya? Padahal di sisi lain, kita harus sabar, fokus pada coach. Semakin dikit si coach bicara, sebenarnya semakin bagus. Saya sharing pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ada suatu ketika pada waktu sertifikasi saya di Jerman untuk katakan mendapatkan international coach saya di Jerman, itu satu sesi saya nggak ngomong sama sekali. Malah saya berpikir, saya gagal nih ujian saya. Tapi justru dapat penilaian terbaik. Karena ternyata mendengarkan itu jauh lebih penting daripada saya berbicara. Hadirnya itu yang paling penting. Kadang-kadang mendengarkan tanpa berkata-kata itu justru membuat coachingnya merasa didengarkan. Itu satu hal yang membuat dia nyaman. Ini yang kita sebut dengan basic mistake ini sering dilakukan oleh para coach yang memang mungkin karena dorongan nature-nya kita sebagai orang yang pengen membantu orang lain. Padahal kita pengen membantu dengan cara memberdayakan si yang bersangkutan. Mungkin dari pengalaman Bu Ita mau menambahkan sesuatu tentang basic mistake ini, Bu Ita, silakan. Ya, terima kasih. Pak, memang masalah sabar ini yang menjadi persoalan. Saya pribadi juga kalau dalam ini rasanya tuh, apalagi coach itu bercerita tuh jadi panjang lebar gitu. Jadi, pengalaman itu kan kita akan mau melihat bagaimana presence-nya si coach itu saat itu ya. Kemudian yang ingin dia raih untuk ke depannya. Sehingga pada saat mendengar itu memang kita yang kita cari menangkap esensi pernyataan yang disampaikan. Di samping itu emosi pada waktu menyampaikan itu juga perlu kita tangkap juga gitu Pak Ferry. Jadi dia ini sedang kesel, sedang kecewa atau apa, karena itu sangat berpengaruh nanti terhadap apa yang ingin kita kembangkan terhadap dirinya gitu Pak. Mungkin seperti itu. Ya, pengalaman itu ya terburu-buru itu Pak memang. Rasanya emang kita harus melatih kesabaran betul gitu, mendengar cerita gitu sambil menangkap kata-kata kunci yang memang nanti ingin kita kembangkan. Ya, demikian Pak. Baik. Nah, kata-kata kunci inilah yang teman-teman akan jadi reflect kan tadi. Jadi merefleksikan dari kata kuncinya itu yang paling penting kita tanyakan kembali. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata baru yang tadinya sudah disampaikan oleh coachingnya tidak ada sama sekali tentang tantangan, tentang rintangan, tentang visi misi. Terus kita sebagai coach masuk, nah itu namanya feeding. Ini harus kita hindari. Dan betul, pernah Bapak Ibu sekalian dalam active listening sampai kita terkantuk-kantuk mendengarkan ya. ini efek samping karena ini kita tidak hadir sepenuhnya, tidak present. Yeah. Betul. Kita masih berpikir agar cepat dapat solusi. Kalau pengen cepat dapat solusi ya nggak jadi coaching nantinya. Jadi kita akan lakukan namanya justru akan mentoring. Bahkan ada sampai coachnya sampai ngomong, udah saya paham apa yang kamu mau. Saya bisa ngomong seperti ini ya. Ini nggak boleh. Biarin aja. Makanya saya dari cerita, saya pernah active listening itu sampai betul menahan diri saya nggak ngomong sama sekali. Karena saya orangnya pada dasarnya kan Widya Iswara, Bu. Saya suka bicara. Tapi pada waktu menjadi seorang coach, saya harus matikan betul omongan saya. Sambil saya tahan bibir saya tuh. Ya, tapi saya harus hadir tanpa harus ngantuk juga. Kalau kelihatan ngantuk, malah fail kita dalam penilaiannya. Ini yang harus hati-hati betul teman-teman lakukan. Nah, ini dari yang lalu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di kesempatan hari ini akan kita tambahkan ada beberapa pengalaman yang saya dapat dari berbagai pelatihan coaching yang pernah saya terima. Nah, yang ini adalah alur percakapan coaching atau strateginya.
Kalau nanti rasa itu sudah oke, nanti teman-teman perlu praktek lagi, baru kita ngomongin masalah alur ini. Ya. Yang pertama saya akan kenalkan percakapan, ada kejelasan agenda antara tujuan yang ingin dicapai. Maka tadi setelah si coachingnya bercerita macam-macam, ada lagi nggak masalahnya, kemudian apa yang sudah dilakukan. Boleh juga nanti ditanya apa yang ingin Ibu capai dari hari ini, dari pembicaraan seperti ini. Jadi kita tahu dia pengennya mau seperti apa. Atau kalau saya sering menggunakan kata, apa yang dari masalah yang Ibu katakan tadi, apa yang bisa membuat Ibu lebih bahagia, ya? Apa yang membuat Ibu lebih bahagia? Artinya apa? Saya melakukan gap analysis dari kondisi yang tadi diceritakan, masalah yang semeraut, kemudian ada lagi nggak masalahnya. Setelah dia bilang ada lagi gini-gini, ketanya nanti apa yang sudah dilakukan. Dia bilang saya sudah begini. Apa yang membuat Ibu lebih bahagia? Ini kata netral kan? Jadi dia akan bilang, saya lebih bahagia apabila ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, itu ada gap analysis. Kita sudah membuat namanya setting goal daripada kemana kita mau membawa coaching ini. Kemudian melibatkan pemetaan, penggalian pembangunan ide, ini prosesnya nanti. Dan bila ada momen yang tepat, saling-saling pengetahuan dan pengalaman, tapi nanti sifatnya nanti Bapak Ibu sekalian tidak dalam posisi untuk feeding ya. Momen itu kalau dia cerita dahulu, baru kita bisa cerita balik. Ya, jangan kita feedingkan, tapi kita betul pertanyaan. Kemudian diakhiri dengan kesepakatan atau action plan dan komitmen. Nah, ini nanti kalau dalam RAPCO ini nanti apa yang mesti dilakukan ke depan harus jelas. Nah, saya perkenalkan yang pertama proses coaching namanya PEDI. Ini dari Jerman saya dapatkan Bapak Ibu sekalian. Dari bukunya Nino Tomasek dalam Systemic Coaching Book. Ini pendapatan yang pertama, yaitu ada ya bentuk constructive problem solution in 6 phases. Jadi caranya untuk melakukan problem solusi, tapi dari coachingnya dalam langkah-langkah. Yaitu apa yang dilakukannya? Pertama, phase 1 yaitu presenting the problem. Apa sih masalah sesungguhnya? Tadi ingat, dia cerita dahulu, kemudian tanya lagi, apa sih masalah yang sesungguhnya? Bisa saja dia cerita banyak-banyak, dari sekian banyak cerita. Apa yang masalah sesungguhnya? Kemudian, elaborating the problem, apa yang akan terjadi bila masalah itu ada? Ini cara kita untuk mengelaborasi. Artinya di sini kita ngomong masalah risk management, Bapak Ibu sekalian. Kemudian developing aja. Apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ya. Baru tanya, masih ada lagi nggak? Ya, masih ada cara lagi nggak? Kemudian ada juga namanya developing strategis. Oke, sudah ketemu ide. Oke, untuk mendapatkan tersebut, kira-kira langkah apa saja yang mungkin dilakukan. Nah, ini kan proses yang disampaikan oleh PEDI. Kemudian, shift apa? Oke, bagaimana akan melakukannya nih? Ya, apa aspek yang mungkin bisa dilakukan dalam implementasinya? Dan shift terakhir adalah kalau nanti setelah selesai mereka balik lagi, misalkan setelah off balik kampus lagi, apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, apa yang akan dilakukan lagi cara berbeda sehingga kalau ada masalah itu terjadi lagi. Nah, ini dari proses coaching yang di versinya Jerman. Perubahan peningkatan kinerja organisasi ini bisa dicek seperti ini. Contoh pertanyaan. Ini pertama, misalkan apa saja masalah yang dihadapi organisasi saat ini. Nah, biarkan dia cerita. Ya, jadi apa yang terjadi bila semua masalah itu tidak terselesaikan. Jadi ceritakan masalah. Baru kita lihat, baru tanya lagi, apa sih inti dari permasalahan tersebut? Ini kita lihat elaborasi. Boleh tanya siapa saja yang terlibat, bagaimana dampaknya terhadap Anda. Dan ini apa yang sudah pernah dilakukan terakhir. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini untuk rancangan aksi perubahan kinerja organisasi, peningkatan kinerja organisasi. Presenting the problem, elaborating the problem, seperti ini isinya. Ini yang paling penting yang ini Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang semua ini bisa kita lewati kalau pesertanya sudah cerita banyak ya. Tapi kita bisa langsung saja dengan apa saja yang selama ini pernah dilakukan. Tadi misalkan yang disampaikan oleh dari coachingnya Bu Nur Aziza, dia cerita banyak, setelah itu, oke, terima kasih Bu. Apa saja yang selama ini pernah dilakukan? Ini kan membouncing lagi.
ide apa yang mungkin masih bisa dilakukan lagi kemudian. Baru setelah itu di developing strategy, apa yang Anda dapat lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya strateginya, apa saja yang mungkin dilakukan, siapa saja yang dapat membantu Anda, apa untung rugi dari setiap aksi, kalau seandainya mereka itu ada opsi ya yang Anda rencanakan. Kemudian implementasi bagaimana tahapan perencanaan tersebut, apa yang Anda ingin capai pada akhir. Ini lagi proses RAPCO, Bapak Ibu sekalian, selalu begin with the end. Untuk rancangan aksi perubahan, apapun bentuknya, selalu dengan jangka panjang dulu kita mulai. Dia tahu jangka panjang ini yang mau dicapai, baru kita lihat bagaimana yang Anda ingin capai di jangka menengah, kondisi seperti apa. Baru kita tarik lagi bagaimana kondisi di jangka pendeknya. Sehingga nanti semua skenario ini akan tercapai dengan rapi. Baru setelah itu kita buat, ini indikatornya. Bagaimana Anda tahu bahwa rencana tersebut membuahkan hasil yang Anda inginkan. Baru kita ngomong setelah berbicara macam, apalagi menjadi kendala. Tapi ini kata-kata ini, Bapak Ibu sekalian, ini hanya opsi ya. Jadi jangan kita jadikan semuanya itu jadi kayak SOP. Ini bukan SOP. Ini situasional ya. Lebih baik kita nggak usah banyak bicara, tapi coach yang bicara. Kita bisa gunakan ini tentatifly melihat daripada kondisi yang ada. Ya, nanti setelah mereka off, mereka lakukan katakan pekerjaan itu di tempat masing-masing. Nah, baru tanya, nah dari yang tadi Anda bahas, bagaimana solusi yang telah dibuat tadi cukup efektif dalam menyelesaikan masalah. Jadi dari posisi dia tidak tahu kondisi saat ini dengan kondisi ideal, kemudian mereka punya strategi misalnya, baru dicek sejauh mana. Ini pertanyaan favorit saya, Bapak Ibu sekalian. Skala 1 sampai 10, bila 1 itu kurang tidak berhasil, 10 itu berhasil sekali, sejauh mana keberhasilannya? Nah, jadi dia bisa mengevaluasi. Apalagi yang masih bisa dilakukan, apalagi yang perlu ditingkatkan. Ini untuk evaluasinya. Ini Pedi, ya. Mungkin Bu Ita mau menambahkan lagi, mungkin? Halo, Bu Ita. Oke. Ya, maaf, ya terkait dengan skala tadi ya Pak, menarik juga memang. Nah, mungkin ada yang pertanyaan, kenapa 1 sampai 10 gitu? Bisa nggak 1 sampai 5 gitu, Pak? Ya, bisa. Ya. Jadi bisa, ini ya, hanya Pak, ya? untuk memberikan, hanya untuk memacu Ya. pemikiran kreatif baru. Ya, betul. Misalkan, Nah, kemudian, nah pada saat dinyatakan oke 7 gitu ya. Nah, kita juga bisa harapannya nanti ingin mencapai angka berapa gitu ya. ya, persis. Nah, disitulah nanti mengejar target itu, disitulah ruang yang untuk biasa dia kembangkan. Ya. Jadi misalkan tadi, saya kan tanya, misalkan saya tagih sama Bu Ita. Ya. Bu Ita, boleh Ibu cerita tentang pengalaman Ibu sebagai Widya Iswara? Boleh cerita, Bu? Oh, sebagai Widya Iswara ya, Pak? Iya. Baik. Pengalaman sangat banyak ya, Pak ya. Terutama menghadapi peserta yang beragam, peserta yang dari berbagai latar belakang pekerjaan. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya harus meningkatkan bagaimana saya harus memberikan materi pada saat memberikan pelajaran. Nah, kemudian challenge-nya Pak, saya itu pada waktu sebelumnya itu lebih banyak mengisi materi teknis, gitu ya. Nah, sekarang di tempat yang baru ini, itu sebagian besar dan memang hampir semuanya itu terkait dengan yang kompetensi manajerial. Nah, ternyata itu tantangannya sama beratnya, ya maksudnya berat dalam arti menarik gitu ya. Tapi ada tantangan tersendiri pada saat memang yang di manajerial. Karena ternyata ilmu coaching ini sangat berarti sekali gitu Pak. Untuk pelatihan yang terkait konteks manajerial atau soft kompetensi. Ya, begitu Pak. Baik, dari tadi tantangan yang Ibu ceritakan, apa yang sudah Ibu pernah lakukan selama ini, Bu? Pertama sekali Pak, belajar. Jadi saya ikut pelatihan, kemudian seminar-seminar terkait materi-materi yang teknis, kemudian menggali dari pengalaman
teman-teman WI yang memang sudah berkecimpung dan saya anggap sudah berpengalaman dalam materi-materi yang terkait dengan pelatihan ini. Nah, kemudian bertanya Pak sama pimpinan, konsultasi juga. Baik. Kalau Ibu tadi bilang Ibu sudah melakukan pembelajaran mandiri, kemudian bertanya juga dengan teman, konsultasi dengan pimpinan. Dari skala 1 sampai 10, nah menurut Ibu, kalau 1 itu sangat tidak membantu dan 10 itu sangat membantu, Ibu saat ini posisinya di mana? Saat ini saya masih melihat saya itu antara 7 sampai 8, Pak. Oke. Apa yang masih Ibu bisa lakukan untuk itu, Bu? Saya akan mengembangkan tentunya Pak kompetensi ini dan berharap lembaga tempat saya bekerja itu memberi kesempatan saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang sangat saya butuhkan sekarang. Ya, memang setiap tahun itu memang diberi ruang Pak untuk ikut gitu ya. Silakan isi formulir, ingin melatih apa, ingin belajar apa, di mana, masukkan usulannya. Nah, namun itu akan diseleksi juga gitu Pak. Jadi lembaga melihat ada korelasi nggak gitu yang saya inginkan tempat belajar itu, materi itu dengan konteks yang memang pelatihan-pelatihan yang ada di tempat saya sekarang. Nah, itu menjadi tantangan, jadi agak deg-degan juga Pak. Ini bisa nggak diterima juga nih gitu. Kalau 10 Bu, kalau misalkan kalau 10 itu artinya apa buat Ibu kalau dapat 10? Di akhir 10 itu Ibu artinya apa buat Ibu? Itu berarti semuanya itu terpenuhi gitu Pak. Dan saya bisa melakukan tugas ini dengan optimal. Oke. Artinya dari 8 ke 10 pasti ada dong rencana Ibu sendiri untuk apa yang dilakukan? Ada Pak. Jadi salah satunya ikut dalam COP ini Pak. Ya. Jadi melalui COP ini luar biasa nih Pak, saya dapat pengalaman dan juga belajar dari teman-teman yang sudah, saya yakin juga banyak yang sudah berkecimpung lama di materi-materi ini. Baik, nah teman-teman itu contoh singkat ya, ini tidak di-scannerkan antara saya dengan Bu Ita loh, demi Allah. Wow, saya betul-betul spontanitas Pak. Ya, jadi bagaimana saya menggunakan pertanyaan juga nih. Ya, bagaimana kita menggunakan pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kita bisa pancing ya, teman-teman untuk coaching. Tapi saya perlu ingatkan, PD ini, Bapak Ibu sekalian, bukan SOP ya. Bukan, oh saya sudah nanya ini, mau pindah ini. Enggak kayak gitu. Tapi dia natural aja keluar seperti itu. Tapi ini yang kita gunakan ini tepat pada sasarannya kalau dia keluar saja. Jadi apakah harus dihafalkan? Enggak, tapi dibaca juga. Ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ini yang pertama untuk PD ya. Nah, ini yang saya dapat dari Inggris, Bapak Ibu sekalian, pengalaman yang lain, menggunakan grow. Nah, ini yang lebih sederhana, mungkin nanti bisa Ibu lihat ya. Dia menggunakan yang pertama goal, kemudian reality, ya. Goal ini tadi apa yang Anda ingin dapatkan di akhir, kemudian bagaimana keadaan saat ini, ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan, apa saja lagi yang masih bisa dilakukan, apa opsi yang Anda miliki, apa masalahnya, ini bisa di sini nanti. Kemudian, kapan Anda akan melakukan itu? Ini yang Bapak Ibu bisa lakukan di dalam proses grow. Ini yang saya dapatkan dari Inggris. Ya. Ini go. Ini contoh pertanyaan juga sama, ada list ini. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, maka Anda tidak dapat tahu bagaimana cara mendapatkan. If you don't know what you want, then you will never know what to do. Kan? Harus tahu dulu, jangan setting up kita dalam Rapko pada akhir pelatihan, pada akhir katakan proyek perubahan atau aksi perubahan ini, apa yang ingin capai. Itu bagaimana kita men-setting up sebuah namanya kondisi akhir. Apa yang kita ingin perbaiki. Apa yang kita ingin ubah kondisinya. Bagaimana kondisi yang Anda inginkan. Begin with the end. Ya, apa yang menjadi kondisi itu lebih baik. Sejauh ini, apa peran Anda? Ini Bapak Ibu sekalian bisa di-explore. Ini pertanyaan contohnya. Kemudian, reality, kita lihat kondisi saat ini. Apa terjadi saat ini dengan kondisi Anda?
apa masalah yang dihadapi, siapa saja yang terlibat, apa yang terjadi bila masalah tersebut tidak terselesaikan dan berkelanjutan. Apa dampaknya? Ini reality. Artinya kita lagi sederhana. Gap analysis antara ideal dengan kenyataan. Baru kita ngomong yang berikutnya, opsi. Ya, apa yang bisa Anda lakukan? Apalagi yang dapat diperbuat? Apa untung ruginya kalau seandainya dia punya beberapa opsi ya. Dan terakhir, dari semua opsi ini mana yang Anda pilih, bagaimana cara melaksanakan dan sebagainya. Ini grow. Nah, kalau grow me, ini tambahan lagi, ya, grow me, ini posisi monitoring dan evaluasi. Nah, ini kalau seandainya Bapak Ibu sempat melakukan monitoring dan evaluasi, ini pertanyaannya bisa Bapak Ibu tanya. Ya. Ya. Kemudian ini goal, mana tujuan sama, reality, dari mana kita akan mulai, opsi, apa saja yang bisa dilakukan, ya, bagaimana cara melakukannya, what's next, pengembangan action plan, dan monitoring, apakah rencana terhadap kejadian itu telah direncanakan. Contoh tadi yang saya tanyakan sama Bu, dari skala 1 sampai 10, bila 1 itu artinya sangat rendah sekali dan 10 itu sangat istimewa, progres Anda sampai ini di mana? Ini cantakan. Dia bisa untuk monitoring, ngecek kemajuan. Sehingga dia bisa tetap mengeluarkan rencana aksi lagi. Ya, evaluasi, ya. Sudahkah Anda mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya? Sudahkah ada mencapai yang inginkan? Ini yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam untuk grow me. Nah, dari coaching Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang namanya combat. Ini combat ini lebih padat lagi. Ya, karena saya bergurunya banyak, ini saya campur adukan semua ilmu yang saya lalui selama bertahun-tahun sama teman-teman, saya kasihkan per hari. Ya, tapi mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Kemudian yang ini clarify COMBAT, combat. Yang pertama dia clarifying agenda, tadi sama membangun keakraban, menentukan tujuan agenda. Kalau di dalam coaching Indonesia, dia sangat penting membuat namanya coaching agreement. Nah, ini yang jadi tekankan. Jadi perlu dicatat kesepakatan bersama. Apa yang jadi agenda yang mau dicapai, kemudian tertulis indikator keberhasilannya mau seperti apa. Di hari pertama dulu waktu kita ketemu, saya berikan kontraknya, contoh kontraknya ya. Itu sudah ada. Jadi perlu bangun keakraban ini. Keakraban dan kenyamanan. Kalau sistemnya di Jerman atau di Inggris, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk coaching profesional, kita bisa ganti coach. Kalau kita nggak nyaman sama coachnya. Ya, terutama coach yang suka buru-buru, pengen cepat-cepat selesai, ya nggak nyaman, udah ganti aja coachnya. Itu si coach punya hak. Tapi kalau di Indonesia emang agak kurang nih. Tapi tahun depan nanti insya Allah dengan adanya peraturan lain tentang ASN Korpu, yang seperti saya ceritakan kemarin di grup, nanti semuanya kita akan bukan hanya coaching mentoring untuk dalam proses perubahan atau RAPCO, tapi juga untuk coaching profesional yang 20% nanti ke depan. Nah ini clarifying agenda, sangat penting, ada kontraknya. Kemudian ini organisasi perspektif, mendengarkan dan menggali, proses rasa, ya rasa di sini. Kemudian magnifying situation, ini kita buatkan mereka berpikir bila seandainya tidak terjadi perubahan, apa yang akan terjadi selanjutnya ini. Bila Anda terus bermasalah dengan ini, apa dampaknya terhadap Anda, ini magnifying the situation. Kemudian building alternatives, ya. Melihat visi kita, visi ending lagi. Kalau begitu, apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang Anda inginkan nanti di akhir? Apa yang membuat Anda lebih bahagia? Ya, ini building alternatives. Dan acquiring decision, oke, kalau banyak idenya, mana yang terbaik menurut Anda? Jadi kita hitung dan baru kita ngomongkan apa yang harus dilakukan. Mungkin action plan, baru taking commitment. Kapan mau melakukannya? Dan kita bisa ukur nanti bagaimana menyebutkan hasilnya. Ini model dari coaching Indonesia. Kalau Bapak Ibu tanya mana yang lebih baik, semuanya baik. Ya, semuanya sama. Tidak ada yang lebih baik. Ini pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk C, ya. Apa yang Anda ingin rencanakan di sesi ini, tanyakan, ya. Tadi sampaikan bagaimana kabar Anda yang tadi present tadi, Ibu, ya. Ya. Kita. Apa yang ingin misalkan sini, apa yang ini ingin selesaikan pada hari ini, boleh seperti itu. Dan ini kalau misalkan agenda yang datang dari coach, misalnya coach yang menghadap, kita bisa ngomong,
apa yang Anda ingin bicarakan di sesi hari ini? Ini kalau si coach yang menghadap. Ya. Apa yang Anda ingin dapat dari hasil hari ini? Itu kalau si coach yang datang. Tapi kalau agenda dari coach, kita akan membicarakan topik seperti ini. Di akhir sesi kita ingin seperti ini. Ini agenda ini bukan berarti punya kepentingannya coach, tapi mungkin dari hasil katakan referensi atau data terdahulu yang bisa dikatakan sebagai untuk memulai kita untuk berbicara. Itu C. Kemudian perspektif, kalau active listening, ada kata kerja yang sifatnya utama, yang keyword-nya tadi, bisa diulang. Boleh nggak secara menjelaskan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda butuhkan? Ini O. Kemudian magnifying situation, mendalami faktor apa yang terkait dengan situasi ini dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Anda terhadap Anda yang ingin tuju. Nah ini kan, memperdalam ya. Idealnya Anda di berapa dan apa yang menghambat? Suara besar. Itu tak aku mengangkat telepon lagi apa? Besar. Ya. Kemudian building ideas, melihat gambaran ke depan, lagi begin with the end. Jangan pernah memulai namanya sesuatu itu dari jangka pendek, Bapak Ibu sekalian. Harus mulai dari jangka panjang. Ya, harus jangka panjang. Kemudian lihat alternatif sebenarnya, apa yang Anda bayangkan skenario ideal, ini jangka panjang. Apa yang Anda ingin capai di akhir, apa kriterianya, apa yang perlu dirubah, apa yang Anda perlu lakukan berbeda, apa ide Anda, apa opsi yang tersedia, ini bisa dipakai untuk B. Quiet decision, opsi mana yang paling sesuai, ya, apa yang bisa dilakukan minggu ini, ya, seterusnya, dan T yang terakhir adalah apa yang dapat didapatkan dari percakapan kini, apa yang bisa jadi komitmen Anda hari ini. Nah ini saya pikir yang bisa kita share ke Bapak Ibu sekalian di sesi hari ini. Jadi saya mungkin itu yang disampaikan. Bu Ita mungkin mau menyampaikan hal lain lagi, silakan Bu Ita. Ya, Pak, saya kira cukup Pak untuk yang teknik-teknik itu. Nanti kita menunggu pertanyaan dulu Pak dari mungkin Baik. sampai di sini ada yang ingin ditanyakan oleh peserta. Saya kembalikan ke Bu Is ya, silakan Bu Is. Baik, terima kasih Pak Peri, Bu Ita, luar biasa sekali ya apa yang sudah dipaparkan tadi. Saya sendiri menyimaknya, ya ampun, selama ini memang ada, terutama tadi ya Pak, di basic mistake tadi. Waduh, rata-rata memang kebanyakan kita para coach kayaknya begitu Pak. Nggak sabar seperti kata Bu Ita tadi. Saya nggak sabar. Kita belum menjadi pendengar yang baik ya Bu ya. Tapi mungkin belajar terus. Iya. Tapi Bu, mungkin seperti kata Pak Peri, kalau hati-hati untuk para coach yang laki-laki. Mungkin mereka lebih sabar Bu kalau coachingnya perempuan Bu. Mungkin bisa bertanya Pak. Baik, tadi sudah ada di grup chat yang bertanya. Tadi saya sudah boleh? Saya Faris Ihsan dari NTB. Ya baik, sebentar Pak Faris. Tadi sudah Bu Maria tadi sudah bertanya, tetapi sepertinya sudah sedikit dibahas oleh Bu Ita di chat tadi sudah dijawab. Mungkin Bu Maria masih ingin mengklarifikasi atau bagaimana pertanyaan dari Ibu yang di grup chat tadi. Silakan Bu Maria kalau masih ada yang ingin ditanyakan belum clear yang dijelaskan Bu Ita tadi di grup chat. Bu Maria. Ya baik, Ibu moderator, terima kasih. Terima kasih Bu Ita untuk jawabannya. Memang ada beberapa pertanyaan tambahan. Kayaknya memang saya cukup penasarannya dalam hubungannya dengan coach ini, karena mungkin ini juga pengalaman semua orang, semua coach ya, karena waktu yang diberikan kepada kita untuk melakukan coaching itu sangat terbatas, sehingga tanpa kita sadari seperti sebelumnya disampaikan. Jadi kita tidak sadar kalau kita sudah mengambil peran konselor ataupun peran dari mentor gitu. Nah, kita tidak punya, saya secara pribadi kadang-kadang bingung mau menyelesaikan persoalan ini dengan cara bagaimana kalau kita tidak memberikan saran, maka kemungkinan proses coachingnya itu akan sangat lama dan target penyelesaian tugasnya itu juga akan terlambat. Dan itu akan sangat mempengaruhi ketika mereka harus mempertanggungjawabkan proposalnya atau rancangan
kegiatannya itu pada saat seminar. Itu persoalan yang biasanya muncul. Dan terima kasih sebenarnya dari Bu Ita sudah cukup ya, bahwa kita harus melakukan semacam kontrak dulu. Waktunya harus selesainya kapan, persoalannya harus dibicarakan, proses coachingnya dengan masing-masing pribadi itu seharusnya sampai di mana. Hanya kemampuan melakukan itu, kalau kontrak saja Bu, mungkin oke lah kita buat kontrak, tetapi triknya tuh kayak apa dalam proses coachingnya itu supaya sesuai waktu itu betul-betul targetnya bisa tercapai gitu Bu. Mungkin itu saja Bu, mohon tambahannya dari Pak Ferry atau juga Bu Ita. Ya, mungkin tadi saya secara tertulis tadi sudah saya coba jawab. Sekarang Pak Ferry ya, silakan Pak Ferry menjawab. Silakan Pak Ferry. Jadi nanya lebih satu-satu biar nggak lupa ya Bu ya. Iya betul Pak. Jadi pengalaman saya juga karena saya pernah coach sebagai untuk dulu zaman di Klat PIM sampai dari PIM 4 sampai PIM 2, padahal saya sendiri pada itu masih eselon 3 Bu, nggak apa-apa. Oh, iya. Karena kita lihat seperti itu, ternyata coaching itu bukan di substansi, ini garis bawah ya kita. Ya. Coaching itu pada skill yang kita miliki pada dasarnya. Dan yang terjadi adalah kalau kita melakukan dalam konteks pelatihan di Klat, kita tidak sendiri Bu. Selain coach, ada mentor, ada Widya Iswara ya Bu yang ngajar, ada yang lain-lain. Pertanyaan yang bisa saya sampaikan pada peserta pada waktu dia tidak punya ide, oke, apalagi yang masih dilakukan, saya sering tanyakan seperti ini, siapa yang kira-kira bisa membantu Anda selain saya? Nah, itu ide yang saya pengenkan, dia agar tidak fokus mencari solusi ke saya. Agar bibir saya ini terbebas dari solusi, Bu. Saya pasti, di mulut saya ini, di otak saya itu sudah ada solusinya. Saya pengennya kamu begini kan. Itu yang terjadi peperangan batin saya, Bu. Tapi yang saya suruh gunakan yaitu tadi, oke, Anda sudah melakukan ini dari skala 1 sampai 10, bagaimana? Saya masih 3, Pak. Oke. Apalagi yang masih bisa dilakukan? Saya nggak tahu lagi, Pak, saya harus melakukan apa. Oke. Kalau begitu, siapa yang bisa bantu Anda untuk masalah ini? Nah, jadi dia mulai berpikir untuk melihat orang sisi lain, Bu, daripada mentornya, daripada Widya Iswara yang pernah ngajar sebelumnya. Makanya itu saran saya, Bapak Ibu sekalian, upayakan kalau Bapak Ibu jadi coach jangan ngajar. Ya itulah Pak. Kalau Bapak Ibu ngajar, maka konflik of interest-nya luar biasa. Nah, ini yang harus ada rule of the thumb yang Bapak Ibu harus sadari, jangan ngajar kalau Bapak Ibu pengen jadi coach pada waktu di Klat atau di Klat PKP ini. Karena seperti itu kan, Bapak kemarin cerita soal itu. Apalagi misalkan saya sendiri kan spesialis saya, kebetulan modul yang saya buat dalam PKI adalah yang rancangan aksinya. Itu saya yang buat modulnya, Bu. Kalau saya yang ngajarin itu, kalau saya yang ngajar itu Bapak Ibu sekalian, maka saya cilaka. Baru Bapak tahu sekarang ini, kok Bapak malah pura-pura nggak tahu. Nah ini yang, jadi saya selalu bilang sama panitia, kalau mau jadi saya ngajar, saya nggak jadi coach ya. Atau kalau saya jadi coach, saya nggak ngajar. Nah itu yang selalu saya tawarkan ke mereka, mau pilih saya sebagai pengajar atau sebagai coach. Nah, tapi kalau misalnya tunjuk dua-duanya, misalkan pernah sekali Bu seperti itu dua-duanya, karena memang kita keterbatasan sumber daya manusia ya. Ya pada saat itu saya bisa, oke, siapa lagi? Ya Pak Ferry. Selain saya siapa lagi? Ya, mungkin mentor saya. Oke, sudah pernah dicoba dengan mentornya? Belum Pak. Tapi saya seperti itu. Jadi konflik kepentingan ini yang timbul di kita kalau saat kita ikut-ikutan ngajar. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu jadi coach, saran saya jangan ikutan ngajar. Tapi gunakan kata tadi Bu. Siapa yang bisa membantu Anda dalam masalah ini? Mungkin itu akan membuat dia berpikir tentang orang-orang lain selain kita. Ya Bu ya? Iya Pak. Itu sharing pengalaman saya. Makasih Bu. Makasih Pak Ferry, Bu Ita. Baik, terima kasih Pak Ferry, Bu Ita, Bu Maria. Luar biasa ya penjelasannya. Kata kuncinya dari 2 pertanyaan Bu Maria tadi, bahwa kata Pak Ferry, coach itu ingat bukan substansi ya, tapi skillnya. Kemudian yang kedua, coach jangan ngajar kalau mau profesional, kata Pak Ferry. Baik, saya membuka pertanyaan untuk penanya berikutnya. Silakan yang ingin bertanya. Tadi sepertinya sudah Pak
Oh, ini Pak Agustinus Sulsel. Ya, tadi Pak Haris dulu. Tapi Pak Haris tadi sudah belum. Pak Haris, mangga silakan Pak Haris dari NTB tadi Pak Haris. Iya. Kemudian Terima yang kasih kedua banyak. nanti Pak Agustinus dari Sulsel. Mangga Pak Haris. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat di perkalan, maksimal kita membimbing ada 5 orang di sana yang bisa dinilai. Nah, jadi ternyata sekarang baru saya ketemu jawabannya. Jadi selama ini saya merasa ternyata seperti mentor kita itu, Pak. Kita sudah seperti memberikan alur-alur yang ini kita arah semacam pengarahan. Ternyata coach itu adalah harusnya memotivasi. Jadi mereka yang menemukan sendiri permasalahan, mereka sendiri yang mendapatkan jawaban apa yang harus dilakukan. Kita hanya memberikan semangat saja. Jadi sementara di lapangan ya, dengan banyaknya diklat itu untuk membatasi jumlah kuncinya ya, menjadi 5 itu tentu sangat sulit. Dengan yang 10 saja itu kita masih luar biasa. Nah, dengan cara kalau kita membimbing, mengcoach ini, seperti yang diajarkan Pak Ferry ini, kira-kira butuh waktu 1 orang ini 2 jam ini, malah bisa lebih. Dengan waktu yang terbatas, apalagi untuk seminar akhirnya kan ada pembimbingan lagi. Itu kita hanya butuh 2 hari untuk membimbing mereka. Kalau membimbing awalnya, itu kalau dengan cara begini harusnya sejak awal sudah diberikan nama coach dan nama kuncinya itu. Mungkin itu pendapat dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ferry. Silakan. Baik, Pak. terima kasih Pak Paris. Terima kasih. Silakan Pak Ferry atau Bu Ita untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Jadi Paris. memang betul kita harus ada pendekatan lebih awal. Bahkan kalau di zaman di Klapim dulu, itu coach-nya sudah dikenalkan sebelum breakthrough 1. Yeah. Kalau untuk Rapko ini, pada hari keempat, pada waktu pembelajaran rancangan aksi perubahan konsep rencana aksi perubahan, itu harusnya peserta sudah mulai dikenalkan dengan coach-nya. Nah, di sini bantuan penyelenggara yang harus kita andalkan. Sehingga tadi untuk membangun trust dan intimasinya sudah cukup waktu. Jadi pas mereka di breakthrough 1 itu sebelum mereka off yang pertama, itu sudah ketemu, sudah ada katakan pembicaraan awal. Misalkan untuk pakai combat ya Pak, pakai combat tadi kita sudah sampai pada COM aja. Itu untuk breakthrough 1, itu sudah terestablish dengan mereka. Dan betul, memang kadang-kadang waktu yang biasanya dikasih 45 menit per orang Pak. Saya tahu persis JP-nya, karena JP untuk coaching itu 1 orang itu 45 menit. Kalau punya 10 pasti dikasihkan 10 JP Pak coachingnya. Itu dari perlahan seperti itu. Dan kadang-kadang juga masih terasa kurang. Nah, ini yang harus dalam mindset kita. Kita tidak harus mengandalkan pertemuan yang sifatnya formal saja, Pak. Jadi kalau formal ya udah, di luar itu kita nggak mau membantu ya agak susah juga. Ya, biarkan peserta itu misalkan pertemuan pertama itu blank tanpa ada solusi sedikit pun, biar dia sempat berpikir, Pak. Kadang-kadang ide kreatif itu muncul pada saat dia di kamar mandi, Pak. Bukan saat kita coaching. Ada saat dia lagi masak untuk ibu-ibu. Ada ide, oh iya, yang tanyakan Pak Ferry, kayaknya saya bisa kayak gini. Nanti dia punya kesempatan untuk WA lagi. Atau sekarang kan bisa pakai Zoom kan, Pak? Yang tadi dicontohkan oleh Bu Nur Aziza, coaching lewat Zoom. Ini saya tepuk tangan dulu buat Bu Nur Aziza, ini coaching lewat Zoom. Itu peserta kita layani, Pak. Jadi jangan pernah menolak untuk itu, walaupun misalkan kita lagi dalam keadaan sibuk, kita harus make time. Oke, kapan baiknya bisa Zoom, atau kapan baiknya kita WA atau telepon ya. Tapi lagi, kalau kita di pressing sama waktu, akhirnya kita jadi nggak sabar. Akhirnya jadi tadi kembali ke nature awal kita sebagai widya suara.
ya, penyelesai semua masalah. Kalau sudah ngomong sama saya, selesai masalahnya gitu. Padahal kalau kita posisi coaching, kita tidak harus seperti itu. Kita harus betul-betul sabar, mendengarkan, sampai ide itu keluar sendiri daripada pesertanya. Nah, keterbatasan waktu ini bisa tadi disiasati di awal sudah kita buka pertemuannya buat teman-teman penyelenggara. Mungkin juga sampaikan sama teman penyelenggara. Sebaiknya sebelum mereka breakthrough satu, sebelum mereka off yang pertama, ya peserta itu sudah kenalan sama coach-nya, sudah sempat ngobrol sedikit-sedikit sehingga nanti bisa dimatangkan. Mungkin Bu Ita bisa sharing pengalaman lain, Bu Ita. Mungkin ada tambahan sedikit, Pak. Ya, silakan Pak. Nah, begini Bu, kalau diberikan nama coach ya, sejak awal, konsentrasi peserta itu sudah buyar untuk menerima materi-materi itu alasan dari panitia. Sehingga harus dekat-dekat dengan saat kira-kira 2 hari sebelum seminar itu, Pak. Nah, ini yang kerepotan kita. Memang kenyataan begitu, Pak. Kalau awal-awal mereka sudah mencari kita. Gitu. Jadi ya itu. Sebetulnya itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini kan bagaimana sinergitas dari semua stakeholder di lembaga diklat, Pak ya. Sebenarnya coach juga ya tidak harus lead in langsung pada waktu masuk. Kan kenalan itu yang paling tangan tadi adalah present dan bikin yang namanya hubungan yang harmonis dulu lah, Pak. Dengarkan apa masalahnya. Oke. Coba Anda dengarkan lagi dari masalah tadi bukan seperti ini. Ada yang bisa dilakukan lagi nggak? Oke. Jadi memang pembelajarannya sendiri biasanya itu berlangsung setelah itu dari pembelajaran sering ya saya tanyakan contoh ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada coach, Pak, bagaimana kalau begini, kalau begitu ya? Saya bilang, nanti Bapak Ibu akan dapat penjelasan, misalkan terkait masalah jejaring kerja. Bagaimana jejaring kerja? Nanti ada pembelajarannya saya. Nanti ada pembelajaran tentang manajemen risiko. Nanti ada pembelajaran tentang bagaimana inovasi dilakukan. Jadi saya sering menyatakan begitu pada waktu di pertemuan pertama. Jadi kita simak aja dulu, mungkin saat ini hanya mencari kira-kira apa yang kondisi saat ini dengan apa kondisi ideal. Itu aja yang mereka harus kita ajakkan di tahap awal pertemuan. Jadi kita memang memberikan kesempatan mereka untuk belajar dulu, Pak. Dan jangan sampai kita juga merasa karena sudah fokus ini coach saya sudah mulai langsung hot. Jangan juga. Yang penting tadi establishing trust and intimacy. Intimacy dalam konteks ya. Intimacy dalam konteks kenyamanan, bukan yang lain-lain. Ya, itu aja Pak Paris. Mungkin kasih kesempatan sama yang lain dulu ya, Pak Paris ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Paris, Pak Ferry atas tanggapannya. Saya lanjutkan. Tadi penanya berikutnya adalah Pak Agustinus dari Sulsel. Untuk Pak Revoldi setelah Pak Agustinus ya Pak. Silakan Pak Agustinus. Ya, terima kasih Bu Lois. Pak Ferry yang saya hormati, sungguh bahagia sudah beberapa kali pertemuan, banyak paparan-paparan yang cukup memberi wawasan bagi kita semua, aku Widya Iswara, khususnya nanti yang akan ditugaskan sebagai coach. Nah, dari gagasan-gagasan yang telah ditularkan kepada kita semua, nampaknya saya cermati membutuhkan ruang waktu yang cukup banyak kayaknya. Itu poin saya. Nah, sehingga saya mencoba untuk merelevansikan dengan penjadwalan yang disediakan berdasarkan perlang. Ya, apakah di Latsar, di PKP atau di PKA. Yang nampaknya ya saya melihat pengakuan dari perlang itu sangat kecil sekali waktunya. Itu yang saya harus stressing di situ. Nah, misalnya saja Latsar, pengakuan terhadap coach itu hanya 12 JP. Nah, apakah cukup untuk mengeksplorasi berbagai upaya-upaya untuk mencapai tingkat efektivitas daripada coaching itu sendiri? Ya, saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Saya kira Pak Ferry dengan teman-teman tadi sudah bisa menangkap maksud saya. Jadi tingkat relevansi, tingkat signifikansi yang ada sekarang ini untuk mencapai tingkat efektivitas
coaching itu sendiri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Silakan Pak Ferry. Ya, kalau perlahannya sendiri, ini termasuk saya harus garis bawahi Bapak Ibu sekalian ya. Biar coaching itu diakui, ternyata ada syarat surat tugas. Jadi bukan SPMK saja nanti Pak ya. Ini ada surat-surat tugas untuk. Ingat minta-minta ya. Jadi selain SPMK ada surat tugas nanti Pak yang harus untuk mengakui keberadaan coaching ini. Untuk LASAR ataupun untuk PKA, PKP ya Pak. Maupun nanti Bapak juga kalau misalkan PKN itu harus ada surat tugas. Biar jam coachingnya diakui ya Pak ya. Jadi kalau hanya surat penunjukan itu aja, itu sebaiknya dilengkapi. Jadi bukan cuma SPMK. Dan memang ya kalau mau dilihat coach ini punya hati harus seluas samudra Pak Agustinus, mohon maaf. Jadi saya harus seperti itu. Ya kadang ya seperti yang teman-teman lakukan selama ini. Kadang-kadang memang di luar waktu kita orang minta coaching Pak. Kan ini sebetulnya hak kita untuk menolak ada di situ ya Pak ya. Tapi lagi kita ini ya tadi yang seperti judulnya persatuan kita ini Widya Iswara Guru Bangsa nih Pak. Kemanfaatan itu yang harus kita coba besarkan. Walaupun penghargaan yang kita terima cuma hanya sebesar 12 JP Pak. Karena memang tidak mungkin kita memberikan penghargaan lebih dari 12 JP karena fokus pembelajaran kan kurikulumnya ada batas itu Pak, secara kurikulum. Kan ada semua mata pelatihan itu semuanya masing-masing dapat beban kurikulum sendiri, tujuan kurikulumnya mau dicapai, maka dibuatkan indikator keberhasilan. Salah satunya coaching ini. Nah, coaching ini dapat jatah memang 12 JP, tapi justru di sini saya mau ngajak teman-teman bahwa sesungguhnya coaching itu beyond our time. Ya, seperti saat ini saya melakukan sharing dengan teman-teman ini kan beyond my time ini kan. Tapi saya merasa tidak masalah ini buat saya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat nih kalau misalkan ngomong secara profesional ya Pak, pembayaran kalau Bapak Ibu ada yang mau ikut coaching profesional, Bu Nur Aziza minggu depan mau ikut katanya. Pendaftarannya berapa coba? Ya ini kalau kita hitung-hitungan seperti itu apa yang kita dapat nih ya nggak worth it semuanya sebetulnya. Tapi kalau kita berjiwa besar, memberikan sharing ini untuk kemajuan bangsa dan negara, seberapa besar waktu yang kita berikan itu nggak jadi masalah. Waktu penghargaan yang kita dapat itu kecil, Pak. Saya yakin Pak Agustinus lebih paham lah. Hati yang seluas samudra nih, Pak, yang kita butuhkan untuk jadi seorang coach ini. Saya bukan mau mengajak macam-macam, tapi inilah bentuk katakan aktualisasi kita sebagai guru bangsa. Kemanfaatan kita kan ilmu yang berguna itu ada orang yang berguna itu adalah itu orang bermanfaat untuk orang lain Pak, itu filosofinya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan coaching dari waktu yang melebihi kewajiban kita, saya pikir itu jadi biarlah SPMK dari Tuhan aja lah Pak. Ya memang betul. Kalau hitung-hitungan waktu nggak cukup Pak, betul-betul nggak cukup. Sekarang saya waktu lagi bersama keluarga saya habiskan buat tuh. Ya, kadang-kadang lagi ngobrol-ngobrol ada orang tanya, saya harus laden ini, Pak. Tapi tadi, saya bukan satu-satunya sumber, Pak, ya. Ada Widya Iswara yang lain yang ngajari, ada mentornya, ya, yang bisa membantu kita untuk saling bersinergi, untuk memberdayakan. Kalau mentornya tentu dia bisa memberikan pengarahan, ya, Pak. Kalau Widya Iswara lain tadi secara training bisa memberikan input secara langsung. Kita ini hanya teman dia berpikir. Kita ini adalah mirror pada dasarnya, reflecting aja seperti itu. Kita tidak memberikan solusi, kita hanya jadi teman dia untuk berpikir. Nah, harapannya melalui komunikasi kita yang baik, Pak Agustinus, semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan Bapak dengan waktunya nanti. Terima kasih, Pak. Ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Agustinus dan Pak Ferry atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Bapak Repoldi Siringo-Ringo. Silakan ya, Pak. Terima kasih Bu Wis. Salam kenal Pak Firdaus, Bu Ita. Saya sudah kenal Pak Repoldi. Masa Abang lupa sama saya?
Mangga silakan Pak, waktunya tapi chapter charter. Jadi kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk menjadi seorang coach profesional, Bapak dan Ibu bisa mengambil sertifikasi coaching. Pak Ferry sama Bu Ita udah memulai. Materi yang Pak Ferry sampaikan juga dari Coaching Indonesia, kemudian menggunakan kompetensi dari ICF. Silakan kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk mengambil sertifikasi itu, tapi Pak Ferry tadi udah mengingatkan cukup mahal. Ya, saya kurang lebih sekitar 100 juta untuk ngambil sertifikasi itu. Pertanyaannya apakah worth it? Jawabannya worth it sekali, gitu ya. Jadi tergantung Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu mau mengembangkan kompetensi Bapak dan Ibu ke dunia coaching. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Agustinus tadi, kita harus meluangkan waktu yang banyak. Sebenarnya LAN sudah memberikan waktu yang cukup panjang. Jadi waktu masih PIM 1, PIM 2, PIM 3, PIM 4, itu di Perkalan dibikin untuk coaching 36 jam, ya. Itu udah luar biasa banget. Saya sampai mabok-mabok menghabiskan waktu 36 jam itu untuk coach saya. Dulu saya berpikirnya waktu pertama kali saya dapat 6 orang, maka 6 orang ini adalah masing-masing 36 jam. Ya saya kecapean gitu ya. Akhirnya belakangan berikutnya begitu 36 jam ada 6 orang, ya udah saya bagi 36 jam itu dengan 6 orang, jadi masing-masing orang mendapatkan jatah 6 jam. Dan 6 jam ini Bapak dan Ibu sekalian saya bagi ke dalam sesi setengah jam. Ya, jadi setiap kali pertemuan sesi setengah jam, dan akhirnya selama 3 bulan atau 2 bulan mereka off, itu akan ada 12 kali pertemuan dengan mereka. Bisa melalui WA, bisa melalui telepon, whatever medianya, tetapi ada jadwalnya, gitu ya. Seperti Pak Ferry katakan, kita punya kontrak di awal, sehingga kapan si coach itu akan konsultasi kepada coachnya udah dijadwal. Jadi 2 minggu sekali mereka akan konsultasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Mereka boleh memilih apakah setengah jam kali 20 kali 12 kali pertemuan atau 1 jam kali 6 kali pertemuan, ya, selama masa off campus tersebut. Jadi buat saya 36 jam itu adalah waktu yang luar biasa banyak yang harus saya habiskan bersama-sama dengan coach, ya. Nah, belakangan ya ternyata ini persoalan yang terjadi di unit kerja Pusdiklat, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin nanti saya minta Pak Ferry untuk bisa bikin panduan penyelenggaraan coaching di instansi, karena masih banyak sekali Pusdiklat atau unit kerja Diklat, BPSDM, yang salah menerjemahkan tentang coaching ini, gitu ya, coaching ini. Nah, seperti teman-teman saya punya ada 20 orang widya suara di Pusdiklat BPKP, itu mentertawakan model coaching yang saya lakukan, gitu ya. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan coaching itu terminologinya seperti terminologi Perkalan, di mana coaching itu diterjemahkan sebagai pembimbingan. Dan pembimbingan yang mereka lakukan itu adalah pembimbingan seperti pembimbingan skripsi, pembimbingan tugas akhir. Ini yang lucu gitu kan. Saya setiap kali mendapatkan tugas proyek perubahan, saya selalu selipkan itu 3 jam hanya untuk menjelaskan tentang coaching. Tetapi yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, karena teman-teman widya suara yang lain memberikan coaching pembimbingannya itu adalah mereka koreksi redaksinya, mereka koreksi outputnya, mereka koreksi metodologinya. Akhirnya begitu mereka bertemu dengan saya, kok Bapak nggak kasih panduan sama sekali sih buat kita semua, kata gitu. Kok Bapak nggak mengkoreksi apa-apa atas laporan kita? Kok Bapak nggak mau memberikan persetujuan atas proyek perubahan saya, laporan proyek perubahan?
karena saya bilang bukan tugas saya sebagai coach untuk melakukan itu semua gitu. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Ya saya diketahui, akhirnya saya nggak dipakai gitu kan. Walaupun saya udah kasih tahu, ini banyak sekali buku literatur yang bisa digunakan sebagai literatur coaching gitu ya. Tetapi ya itu yang terjadi. Ada banyak sekali teman-teman kita, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, yang melakukan coaching itu dalam terminologi pembimbingan. Pembimbingan apa? Pembimbingan tugas akhir, pembimbingan skripsi. Nah, mungkin dengan sesi ini kita bisa dibukakan kembali sama Pak Ferry, gitu ya, sama Bu Ita, sama teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini membawa sebuah perubahan tentang bagaimana seharusnya melakukan coaching di lembaga diklat kita. Ya. Jadi itu saran saya Pak Ferry, minta tolong ini karena Pak Ferry sebagai orang yang ada di lembaga administrasi negara mungkin bisa bikin panduan yang disebarkan kepada seluruh lembaga diklat. Bagaimana sih harusnya melaksanakan coaching di Latsar maupun di PKP gitu. Oke, itu aja. Kita doakan Pak. Kita doakan Pak Repoldi ya. Ya. Saya mungkin tidak untuk menjawab secara langsung ya, tapi membetulkan apa yang dikatakan Pak Repoldi tadi, Bapak Ibu sekalian. Itulah misi saya di sini, dan saya misinya Bu Ita. Biar ada awareness sama teman-teman ini bahwa coaching itu bukan pembimbingan. Coaching itu bukan motivator. Coaching itu bukan konselor. Coaching itu bukan trainer. Coaching itu adalah mitra. Mitra untuk kita berkomunikasi sehingga menimbulkan katakan ide-ide kreatif dari si coaching-nya, bukan dari coach-nya. Nah ini yang sepakat dengan Pak Repoldi tadi. Sesungguhnya kalau dari LAN sendiri, kita memang belum secara eksplisit menyatakan namanya pedoman coaching Pak Repoldi. Tapi LAN sudah pernah berkali-kali melakukan namanya pelatihan coaching. Di awal-awal tahun 2015, 16, 17 itu paling sering kita lakukan katakan kegiatan coaching. Dan kita mencoba untuk memberikan teman-teman yang hadir ya untuk jadi coach yang baik seperti saat ini yang kita lakukan. Tapi memang yang menjadi masalah itu seiring waktu kita ini ngomong old habit die hard. Ini istilah yang saya pakai. Bahwa memang kadang kebiasaan lama kita sebagai seorang pembimbing yang mencoret-coret, seperti misalkan Widya Iswara yang zaman dahulu itu ada namanya kertas kerja ya Pak ya. Kertas kerja itu memang ujungnya seperti kita membimbing skripsi, coret-coret sampai titik koma kita tulisin semua. Padahal itu bukan tugasnya coach. Bahkan ya itu tadi, sepakat dengan Pak Repoldi, coach yang benar sesungguhnya malah tersingkirkan. Dibilang ini coachnya, wah, tidak bisa mengarahkan. Apalagi kalau misalkan pas sidang rame-rame untuk kelulusan, ini coachnya nggak bisa mengarahkan. Padahal esensinya itu yang benar. Itu coaching yang benar. Itu yang sesungguhnya harus dilakukan. Makanya bentuk kesadaran kita hari ini dan bentuk kemauan Bapak Ibu untuk praktek, nanti PR kita minggu ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lihat ada namanya tadi PEDI, ada GROW, ada Combat, itu harus dipraktekkan minggu ini. Antara Senin sampai Jumat. Nanti yang mau kirim video boleh lagi. Dengan tadi tambahan untuk kredit JP-nya, disampaikan dari Bu Nur Aziza dan Bu Heli, Bu Hartina. Kita akan berikan JP tambahan. Nah, kalau Bapak Ibu sempat praktek, maka proses habituasi ini yang akan menghilangkan kebiasaan lama kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu dengarkan aja nih teori, ya kita ngomong sama 4 minggu, tapi nggak sempat praktek, hilang. Kita akan cari taking the easy way out. Itu yang selalu jadi timbul dalam diri. Adalah capek Bapak ngomong kayak gini, udah kasih jalan aja kayak gini. Ini bukan coaching. Jangan pernah mengaku sebagai seorang coach, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu memulai memasukkan solusi, nulis-tulis sampai seperti titik koma pun dibenerin gitu. You are not coaching at the time. Ya, Bapak Ibu harus betul-betul ada kesempatan praktek. Karena yang seperti ini, misalkan tadi Bu Nur Aziza sudah serahkan saya videonya. Seperti kita diskusi Bu Nur Aziza ya. Di awal-awal kita sampaikan ini seperti ini Mas. Ini jadi pembelajaran, ini learning experience. Ini jadi habituasi. Sehingga betul-betul nanti Bapak Ibu semua jadi coach yang profesional. Tapi bila teori 4 hari ini Bapak Ibu ambil saja tanpa ada praktek, yang saya khawatirkan nanti balik seperti tadi. Taking the easy way out. Old habit die hard.
Sehingga kalau kita jadi coach itu sepertinya kita langsung saja memberikan solusi, langsung saja feeding. Ini kata feeding ini yang paling berbahaya. Coba boleh dicek mungkin ke Bu Nur Aziza atau ke Bu Haili atau Bu Hartina. Feeding itu jadi kesan coachingnya jadi seperti interview prosesnya, ya, seperti wawancara, bukan coaching. Karena kita memberikan ide baru, masuk ide baru. Itu yang membuatnya jadi kurang efektif, menimbulkan tadi pemberdayaan tadi, ya, ide dari si pesertanya itu sendiri. Nah, tentu harapannya dari pertemuan kita yang ketiga ini teman-teman sudah mulai mau praktek nih minggu depan. Kalau minggu ini saya cuma dapat 3 video, saya harapkan minggu depan misalnya 5 atau 10 video. Jadi kita bisa lihat bagaimana teman-teman sendiri. Nah, minggu depan saya rencananya juga menambahkan beberapa buat tools yang bisa teman-teman pakai dalam proses coaching. Misalkan menggunakan 6 thinking heads seperti apa. Ya, ada sesuatu yang sifatnya dilematis, itu bisa menggunakan 6 thinking heads. Kemudian ada namanya tools tentang roadmap. Roadmap itu untuk melihat bagaimana peran masing-masing stakeholder. Yang nanti juga membantu dalam membuat jejaring kerja seperti apa. Kemudian tools yang lain lagi, misalkan kita menggunakan kemampuan dia untuk, misalnya nggak bisa ngomong, dia bisa menggunakan gambar, kemudian gambar itu dia harus jelaskan secara sendiri. Nah, ini proses kita yang untuk membantu kita menjadi coaching lebih efektif. Saya pikir waktu kita sudah tinggal 1 menit lagi ya, Bu. Ya, Pak. Saya serahkan kembali ke Bu Uwais tadi dengan harapan kalau Bu Ita juga mau menambahkan, monggo Bu Ita. Tapi harapan saya nanti hari ini ada PR tadi, Bapak Ibu bisa nanti coba kerjakan, mau pilih yang Grow, pakai Pedi atau pakai Combat, itu terserah. Karena juga hak ciptanya bukan di saya, itu dari ilmunya orang-orang tadi saya coba sarikan. Bahkan untuk coaching Indonesia, saya nyatakan betul coaching Indonesia tidak mengklaim punya saya. Dan untuk yang lain-lain itu hasil pembelajaran. Kalau di luar negeri kita nggak dikasih slide-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang ditanyakan Bu Nur Aziza, ini dari mana Pak Peri dapat ini? Saya bilang enggak, itu saya tulis sendiri dari sari apa yang mereka omongin. Saya tulis, saya sarikan sendiri. Nah, harapannya sharing yang saya sampaikan 4 hari ini Bapak Ibu bisa praktek. Praktek ini adalah proses habituasi. Mungkin hari ini Bu Hartina atau Bu Nur Aziza masih tersendat-sendat, tapi ini kalau dibiasakan, ibarat orang naik sepeda, itu kan keluar sendiri. Active listening sama powerful question. Jadi present-nya akan bagus, active listening-nya jalan, powerful question-nya jalan. Itu kesimpulan akhir dari saya. Mungkin Bu Ita mau menambahkan, Bu Ita. Bu Ita tadi agak sinyal keluar, kemudian masuk. Ya, tadi terputus. Sudah masuk. Jadi, sudah. Ya, terima kasih. Ya, pertama terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Insya Allah ke depan kita akan menerima video-video lagi atas latihan dari teman-teman. Kemudian beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Memang kita masih berkutat pelaksanaan coaching ini dilaksanakan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ringo, pendampingan gitu ya. Memang inilah yang pertama sekali Pak Ferry sampaikan ke saya untuk kita bisa menempatkan di jalan yang benar dalam tanda petik ya Pak Ferry ya. Sehingga pelaksanaan coaching ini betul-betul efektif sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian begini juga ya teman-teman, pengalaman saya juga pribadi pada saat memberikan coaching ini, rupanya itu pemahaman coach, maksudnya yang peserta sendiri yang sebagai coach itu juga kurang memahami yang dibilang coaching itu seperti apa gitu ya. Nah, sehingga memang perlu dijelaskan juga apa sih yang disebut dengan coaching itu. Antara coach dengan coach itu posisinya seperti apa dan perannya itu nanti seperti apa. Nah, ini memang banyak yang memang masih misleading terhadap ini, termasuk penyelenggara pelatihan itu sendiri. Ya, demikian Pak dari saya untuk saat ini sementara. Bu Is, serahkan ke Bu Is sekarang semuanya. Baik, Pak Ferry, padahal masih banyak nih Pak Ferry yang antusias pengen bertanya. Iya, waktunya kurang ya Bu. Waktunya kita kurang. Kita terbuka nanti akan beberapa ke depannya, silakan nanti. Baik, berarti nanti kita simpan dulu ya Pak Ibu pertanyaannya. Minggu depan Pak Ferry dan Ibu kita
akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita dengan komplit dan sangat itulah komprehensif. Jadi kata kuncinya hari ini yang pengen disampaikan, yang telah disampaikan oleh Pak Ferry dan Bu Ita adalah masih ada beberapa hal yang kita lakukan, ya masih dalam tanda kutip salah ya Bu ya, salah, tapi mudah-mudahan dengan adanya event-event seperti ini, sesi-sesi seperti ini, kita akan didudukkan pada jalan yang benar. Proses coaching itu sebenarnya seperti apa? Bukan kita memberi solusi, bukan kita menggurui coach kita, karena kalau menggurui katanya ngajar aja, katanya. Karena proses coaching adalah bukan mengajar. Begitu ya Pak Ferry ya. Jadi masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Tetapi kata kuncinya juga lagi yang lebih penting adalah harus kita coba, katanya. Karena kalau tidak, 4 sesi yang kita lalui ini akan hilang begitu saja. Insya Allah Pak Ferry dan Bu Ita, kita nih insya Allah akan mencobanya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber kita ini sangat luar biasa, karena kita diberi pencerahan yang selama ini bukan kita tidak tahu ya, tapi kadang jadi kita sudah diberi pencerahan lagi, kita diingatkan lagi bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi. Nah, apa yang diharapkan oleh kami semua tadi Pak Ferry, mungkin ada event-event selanjutnya atau mungkin ada buku panduan yang memang benar-benar gitu dibikin oleh LAN atau mungkin diwakili oleh Pak Ferry lah ya, bahwa ini loh yang sebenarnya yang harusnya kita lakukan dalam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan Widya Iswara yang saya cintai, demikianlah sesi kita kali ini. Alhamdulillah, wassyukurillah sudah dapat berjalan dengan baik. Apa-apa yang sudah diberikan oleh Pak Ferry dan Bu Ita, insya Allah menjadi amalan yang sangat luar biasa bagi kami semua yang mendengarkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry dan Bu Ita atas apa yang sudah disampaikan. Sebelum menutup acara ini, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal pelaksanaan diskusi kita hari ini terdapat hal-hal yang masih kurang berkenan dan mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya tidak dapat diakomodir karena keterbatasan. Insya Allah di sesi-sesi berikut apa yang ingin ditanyakan atau apa yang menjadi gundah gulana kita, insya Allah akan terjawab dengan baik di sesi berikutnya. Begitu dari saya. Sebelumnya mungkin nanti Pak host atau Pak dari tim panitia yang lain akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi